Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Wida Mariana dan saya adalah coach dari Rumah Sehat Mariana Club. Nah, teman-teman, hari ini saya akan bercerita pada teman-teman tentang bagaimana menyiapkan menu sehat. Nah, teman-teman, sebelum kita ngomong bagaimana menyiapkan menu sehat, kita harus berbicara dulu tentang bagaimanakah hidup sehat itu, ya. Nah, apa yang perlu kita usahakan untuk kita hidup sehat? Yang pertama adalah pola makan sehat. Yang kedua, cukup minum air putih, ya. Yang ketiga adalah beraktivitas aktif, ya, melakukan gaya hidup sehat aktif dan berolahraga, serta yang keempat adalah mindset yang positif. Nah, teman-teman, bagaimana kita menyiapkan menu sehat? Menu sehat itu artinya harus seimbang. Dalam makan yang kita makan sehari-hari itu zat gizinya harus seimbang, ya. Nah, zat gizi itu atau nutrisi ada yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar atau kita sebut dengan makro. Ada yang pertama adalah karbohidrat, ya. Kemudian yang kedua adalah protein dan yang ketiga adalah lemak. Dan lemak di sini perlu saya garis bawahi, perbanyak lemak baik dibandingkan dengan lemak buruk, ya. Oke. Nah, teman-teman, perbandingan antara protein, karbohidrat, lemak, ya, tadi harus ada dalam piring kita sehari-hari. Jadi, kalau teman-teman makan harus diperhatikan isi piringnya, ya. Sudahkah terpenuhi karbohidratnya? Sudahkah terpenuhi proteinnya? Sudahkah terpenuhi lemak baiknya, ya. Jadi dalam satu piring harus teman-teman bagi, harus di dalamnya itu ada seluruh kandungannya, ya. Kalau secara umum aja yang gampang gitu, ya, secara umum isi piring kita boleh kita bagi 4, seperempat bagian karbohidrat, seperempat bagian nasi, dan seperempat bagian serat buah, dan seperempat bagian serat sayur, ya. Jadi ketemu deh semuanya seimbang dalam piring kita, ya. Nah, untuk karbohidrat, teman-teman, usahakan penuhi piring kita dengan karbohidrat yang baik, ya. Karbohidrat yang baik ini adalah diutamakan dari karbohidrat yang kompleks, ya. Nah, di mana karbohidrat yang kompleks ini punya kandungan pati, serat, dan gula, ya. Kalau ada nih yang namanya karbohidrat simple, dan itu biasanya juga kita temui di makanan kita sehari-hari, tapi kandungannya lebih banyak ke gulanya, ya, atau kurang seratnya. Nah, apa sih kelebihan karbohidrat kompleks? Kelebihan karbohidrat kompleks ini akan dicerna tubuh lebih panjang karena rantai dari susunan kimianya itu lebih panjang, ya. Jadi dicerna tubuh dalam waktu yang lebih panjang sehingga membuat kita tahan kenyang lebih lama, dan dia tidak akan membuat lonjakan kadar gula darah yang cepat di dalam tubuh kita, ya. Nah, sehingga bagus, ya, untuk kestabilan kadar gula tubuh kita sepanjang hari. Dan lagi ada kandungan serat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita, serta karbohidrat kompleks karena serat biasa didapatkan dari bahan makanan yang buah dan sayur, biasanya juga ada kandungan vitamin dan mineralnya. Nah, untuk teman-teman usahakan lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks dibandingkan dengan karbohidrat yang simple. Apa aja sih contoh karbohidrat kompleks? Biasanya masih dalam bentuk makanan yang belum diolah, ya, atau alami atau raw material, ya. Misalnya dari beras yang masih ada kulit arinya misalnya beras merah. Kemudian dari karbohidrat pada umumnya ubi, ya. Kemudian dari sayur, dari buah, ya, itu adalah termasuk jenis karbohidrat kompleks. Nah, kalau simple itu dia lebih cepat kan diolah sama tubuh, biasanya sudah melalui proses pengolahan, ya. Misalnya apa? Misalnya dari tepung-tepungan, ya, kemudian dari mie gitu, ya, atau karbohidrat yang paling simpel tuh gula, ya. Jadi misalnya air gula, atau teman-teman konsumsi minuman yang sirup gitu, ya, itu juga termasuk karbohidrat simpel. Jadi usahakan teman-teman kalau mau
mau sehat, lebih penuhi untuk kebutuhan karbohidratnya adalah dari karbohidrat yang kompleks. Yes, sekarang yang kedua kita bahas apa tadi? Protein ya teman-teman. Nah, protein itu bisa kita dapatkan dari lauk pauk kita ya. Dari mana aja sumbernya? Bisa protein nabati, bisa protein hewani. Kalau protein hewani bisa kita dapatkan dari ikan, unggas ya, kemudian daging ya. Nah, telur juga termasuk di dalamnya. Kalau protein nabati bisa kita dapatkan biasanya dari biji-bijian. Nah, untuk protein teman-teman biasanya bundling ya, sudah bundling atau sudah termasuk di dalamnya ada lemak baik ya. Nah, maka itu kita sarankan untuk lebih sehat, teman-teman konsumsi proteinnya adalah dari lauk yang mengandung protein dan lemak baik. Lebih banyak di mana sih? Di ikan ya. Kemudian dan ikan ini biasanya adalah ikan laut dalam ya. Nah, tapi kalau nggak bisa, nggak dapet atau kesulitan, boleh teman-teman tambahkan proteinnya untuk ikannya adalah dari ikan yang dari sungai atau dari tambak, tapi lebih disarankan ya dari ikan yang laut dalam. Kemudian bagaimana dengan protein dari unggas ya, seperti bebek, ayam. Nah, itu juga boleh ya. Nah, tapi kalau nggak ingin lemaknya terlalu tinggi, lebih ke arah yang ayam ya. Nah, karena biasanya kalau di bebek lemaknya lebih banyak. Ayam pun per bagian itu bisa beda-beda teman-teman. Ya, misalnya bagian dada itu lemaknya lebih sedikit dibandingkan bagian paha. Nah, itu boleh nanti teman-teman memvariasi ya dan memilih disesuaikan dengan keadaannya teman-teman. Nah, ada lagi dari telur itu juga bisa ya. Kemudian dari apa lagi ya? Daging ya. Nah, untuk daging sendiri, daging merah itu boleh kok sesekali teman-teman konsumsi, tapi juga harus pilih ya dimana daging, karena daging sendiri lemaknya itu juga udah cukup banyak. Jadi pilihlah, proteinnya ada tapi kandungan lemaknya juga cukup banyak ya dibandingkan dengan ikan ya. Nah, maka itu kalau dari daging usahakan teman-teman pilih daging yang bebas dari lemaknya ya, kayak apa kalau bahasa Jawanya itu bebas dari gajih-gajihnya kayak gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman makan sesekali ya. Nah, kemudian dari kacang-kacangan itu juga ada proteinnya ya. Nah, itu boleh juga kalau teman-teman mau memenuhi kebutuhan protein nabati. Nah, tadi udah dibahas tentang lemak ya yang biasanya tercampur dalam protein kita di ikan ya, ikan laut dalam apa aja ya, misalnya ikan salmon, ikan tongkol ya, ikan-ikan laut lah ya. Nah, atau misalnya teman-teman mau memenuhi kebutuhan lemak baik, bisa juga tambahkan dari yang lain, misalnya dari minyak sayur seperti minyak zaitun ya. Kemudian kalau dari buah tuh yang kandungan lemaknya agak tinggi dan bagus tuh misalnya buah alpukat ya. Nah, boleh nanti teman-teman variasikan. Dan tadi kita bahas tentang karbohidrat kompleks yang bisa kita temukan di sayur dan buah. Supaya kita mendapatkan manfaatnya ya, juga harus diperhatikan cara memasaknya ya teman-teman. Nah, ternyata banyak dari kita itu cara memasaknya atau cara mengolahnya mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Jadi buah dan sayur itu sangat penting karena banyak sekali kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan dan pemeliharaan tubuh ya. Nah, sayangnya kadang cara mengolahnya yang keliru ya. Nah, jadi memasaknya terlalu lama ya, atau menghangatkannya berkali-kali, itu ternyata bisa merusak kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalamnya. Jadi tipsnya adalah makanlah buah dan sayur itu dalam keadaan mentah atau cukup dikukus ya. Nah, tapi kalau mentah ini juga proses mencucinya harus hati-hati, maksudnya harus teliti. Jadi dicuci dengan air mengalir ya, ditambahkan garam sedikit ya. Tapi kalau musim seperti ini khawatir ya bertempel virus dan sebagainya, dikukus saja ya. Nah, kalau orang Indonesia nih sukanya kayak saya sayur yang
ada airnya, misalnya sayur sop, sayur bayam gitu ya, sayur asem. Nah, ini perhatikan cara mengolahnya teman-teman. Pastikan air yang untuk sayuran kita tuh mendidih, sudah ada bumbunya dulu enak, tapi tetap perhatikan jumlah gula dan garamnya ya. Baru kemudian sayuran yang sudah kita cuci kita masukkan, sebentar langsung kita angkat. Kita makan sekali masak langsung kita makan ya, kita angkat dan kita pindah ke tempat yang proses pemanasannya akan berhenti ya, jadi jangan terus dipanci gitu ya. Nah, dan itu langsung kita makan ya, selesai, jadi masak sedikit aja selesai dimakan, jangan nanti malam dipanaskan lagi ya, itu udah nggak ada manfaatnya buat tubuh ya, vitamin mineralnya udah hilang, seratnya juga mungkin sudah rusak seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, proses memasak itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu tentang kebutuhan air minum ya. Berapa sih sebenarnya kebutuhan air minum tiap orang? Sebenarnya kebutuhan minum tiap orang itu berbeda-beda, tergantung usia, tergantung berat badan, tergantung aktivitas, tergantung kondisi lingkungan, tergantung sedang sakit atau tidak ya. Nah, tapi secara umum kebutuhan orang dewasa adalah minimal 8 gelas per hari atau kurang lebih 2 liter ya, 8 gelas ukuran gelas rumah tangga ya, jadi atau kurang lebih 2 liter ya, itu setiap hari usahakan teman-teman mengkonsumsi minum sebanyak itu. Kenapa? Karena air tubuh kita nih 60%-nya adalah air, jadi banyak sekali airnya dibutuhkan untuk tubuh kita ya, untuk proses metabolisme di tubuh kita. Dimana kalau kita kekurangan air ya, kita akan terjadi kondisi yang namanya dehidrasi. Nah, dan dehidrasi ini mempengaruhi teman-teman, akan mempengaruhi keadaan kesehatan tubuh kita ya. Mungkin dari tahapan yang paling awal, bibirnya kering, pecah-pecah, kulit kering ya, atau mungkin ada yang ngerasa sering nggak konsentrasi ya, sehingga ada iklan air minum ya yang nyebutin ya gangguan konsentrasi gitu ya. lagi nggak konsen, nah ada tit gitu ya, nah itu ya. Terus kemudian otot ya, pegel-pegel itu salah satunya loh teman-teman ya. Yang paling parah lagi nih ketika orang dehidrasi ya, misalnya udah dia kurang minum, terus ada gangguan yang menyebabkan dia dehidrasi, misalnya lagi diare gitu ya, nah, atau muntah berlebihan, itu pada dehidrasi yang berat. Bahkan kekurangan cairan itu bisa menyebabkan misalnya gangguan elektrolit, terus menyebabkan kerusakan pada ginjal, kita sebut dengan gagal ginjal akut ya. Jadi penuhin kebutuhan air teman-teman ya.